Baiklah, saya Febri dari UPTD Puskesmas Pangandaran akan melakukan pengukuran berat badan untuk mengetahui faktor resiko PTM. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengukur berat badan. Alat yang digunakan timbangan. Timbangan diletakkan di atas lantai yang keras dan datar. Peserta posbindu yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki, jaket, serta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci. Pastikan timbangan pada nilai pengukuran pada angka 0. Ibu, Mbak, apakah di kantongnya ada HP, dompet, atau kunci? Nggak ada. Nah, kemudian pasien disuruh berdiri, kemudian diminta naik ke alat timbangan dengan posisi kaki tepat berada di tengah alat timbangan, tetapi tidak menutupi jendela baca. Perhatikan posisi kaki tepat di tengah timbangan. Mbak, jangan gerak-gerak ya, kepalanya jangan menunduk, menghadap ke depan. Menghadap ke sini, Mbak. Menghadap ke saya. Menghadap ke sini. Ya. Kemudian catat angka yang ditunjuk pada jarum berhenti dan isikan pada buku monitoring faktor risiko PTM. Nah, sudah, Mbak. Silakan turun, Mbak. Berapa timbangannya tadi, Mbak? 58. Iya. Nah, terima kasih. Siang Bu Fitri, baiklah hari ini kita periksa daha kuda ya Bu ya. Seratus per 80. Normal ya Bu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Oktiara. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu semua bagaimana cara mengedukasikan mengenai aktivitas fisik kepada masyarakat. Pertama-tama, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Nah, aktivitas fisik itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ada 9 manfaat aktivitas fisik. Yang pertama, mengendalikan berat badan. Yang kedua, mengendalikan tekanan darah. Yang ketiga, menurunkan resiko terjadinya osteoporosis. Yang keempat, mencegah terjadinya diabetes mellitus. Yang kelima, mengendalikan kadar kolesterol. Yang keenam, itu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh, memperbaiki sendi dan kekuatan otot. Yang kedelapan, memperbaiki postur tubuh. Dan yang kesembilan, mengurangi resiko terjadinya stres. Nah, latihan fisik yang dianjurkan itu
selama 30-60 menit dalam satu minggunya dalam frekuensi 3-5 kali, atau dalam satu minggu dapat disimpulkan sebanyak 150 menit. Sebelum melakukan aktivitas fisik, ada baiknya kita menanyakan riwayat penyakit atau riwayat kondisi kesehatan pasien. Bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk menjamin keselamatan dan menghindari dampak negatif akibat aktivitas fisik yang tidak sesuai. Baik ibu-ibu semua, untuk diketahui, salah satu faktor risiko tertinggi terjadinya penyakit tidak menular itu karena adanya kurang aktivitas fisik, di mana kurang aktivitas fisik ini berhubungan secara langsung dan tidak langsung terhadap berbagai faktor risiko lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula darah yang tinggi, terjadinya obesitas pada anak maupun pada orang dewasa. Nah, aktivitas fisik ini kita bagi menjadi 3 macam. 3 macam yaitu yang pertama aktivitas fisik biasa. Aktivitas fisik biasa itu seperti kegiatan di rumah sehari-hari seperti menyapu, membersihkan rumah, mencuci piring dan berkebun. Lalu yang kedua yaitu bentuk latihan fisik. Latihan fisik ini aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan secara teratur seperti jalan kaki, jogging, stretching. Dan yang ketiga yaitu aktivitas fisik dalam bentuk olahraga, di mana olahraga ini salah satu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terstruktur, akan tetapi memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Seperti dalam bermain sepak bola ada aturan tertentu, sepak bola, basket, atau bulu tangkis, dan lain-lain. Nah, untuk masyarakat lanjut usia atau lansia, ada beberapa hal yang tidak dianjurkan dilakukan selama aktivitas fisik. Yang pertama, waktu latihan inti lebih dari 60 menit. Yang kedua, yaitu gerakan tubuh yang ekstrim seperti menghentak-hentakan kaki atau melompat-lompat. Yang ketiga, latihan beban dengan mengangkat beban yang berat seperti mengangkat barbel, mengangkat dumbbell, dan lain-lain. Lalu yang keempat, latihan fisik yang dapat mengganggu keseimbangan seperti berjalan atau berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan. Lalu latihan di tempat yang tidak rata atau tempat yang licin. Dan yang kelima, gerakan menengadahkan kepala dan memutar kepala. Yang keenam itu membukukan badan terlalu ke depan. Nah, hal-hal ini tidak dianjurkan karena dapat mengganggu kesehatan pasien lanjut usia atau juga dapat mengakibatkan kelelahan otot, kram, sampai nyeri yang berlebihan. Demikianlah penjelasan saya mengenai aktivitas fisik. Setelah melakukan simulasi, saya harap ibu-ibu semua dapat mengajak dan mengedukasikan kepada masyarakat pentingnya aktivitas fisik untuk pencegahan faktor risiko penyakit tidak menular. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.